Udah dokter, udah datang dokter Ardiana dokter. Oke, siap. Iya, jadi eh mulai kenalan dari saya ya. Karena kita berubah grup lagi. eh saya Dokter Aryani dari Bali, mungkin beberapa sudah pernah ketemu ya sebelumnya di acara Family Medicine Forum atau pada saat PIN mungkin. Eh, jadi saya tugas di Universitas Udayana di Departemen IKM. Oke. Sebagai dosen pengajar yang di Universitas Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Keluarga. Mungkin bisa kenalan mulai dari mana ya? Dari Dokter Dian, kita lagi nyetir ya dok? Oh, nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa dok. Selamat sore Ya. dokter, mohon maaf. Saya Mm-mm. dokter Adi Widayati, uh, dinas di Rumah Sakit Umum RSUD Dr. Haji Bajar, Lampung Selatan dokter, dan bekerja di klinik Pratama, klinik dokter kita dokter. Mohon bimbingannya dokter. Ya, berarti di rumah sakit dan di praktek juga ya. Iya benar dokter. Ya. Kemudian berikutnya Dokter Alex. Saya dokter, saya Dokter Alef Alex. Ya. Adlia. Saya dokter Putu. Saya Alef Adlia Rahmani. Saya dari Lampung Utara. Saya berdinasnya di dua rumah sakit, satu rumah sakit RSUD, satu rumah sakit swasta, dan buka praktek mandiri dokter. Oh, banyak. Rempong ya dok. Iya dokter, bagi-bagi. Masih senang sih dokter jaga, jadinya masih ini Warawiri dan ya. sama suster kan kebetulan kerjanya di rumah sakit yang ada susteran. Jadi sama suster nggak boleh resign. Jadi walaupun jadwalnya sedikit, beliau tetap Mm-mm. mengizinkan dokter. Oh gitu. Oh tapi nggak Iya. setiap hari di tempat yang sama ya berarti ya. Ada sih Yang setiap shift. hari hanya di RSUD dokter, yang di swasta pakai shift aja dokter. Oh, oke, oke. Oke. Nah terus Ya. berikutnya Dokter Gita Novi. Siap, dokter. Dokter, Oke. perkenalkan, nama saya Ita Novi. Saya kebetulan dari Kota Metro. Saya bekerja di Puskesmas Metro. Kebetulan Puskesmas juga nama daerahnya. Terima kasih, dokter. Hmm. Oke. Puskesmas aja dok ya. Nggak ada praktek sore oh Enggak, di klinik. enggak, Oke. dokter. Ya, silakan berikutnya Dokter siapa Marlin. Oke, izin dok. Ya. Saya Marlen Umbo. Saya tinggal di Kota Bengkulu, tapi dinasnya di Kabupaten Seluma di Puskesmas Babatan. Itu aja dok. Terima Oke. kasih. Ya, kemudian Dokter Dia. Selamat siang dok. Perkenalkan saya Dia Surya Agustina Sesunan. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Segala Mider, Kota Bandar Lampung, dan juga praktek sore ada DPM-nya sendiri dok. Terima kasih. Di Puskesmas juga dan di Protektorat. Dokter Balkis. Ya dok, selamat siang dok. Saya Dokter Balkis. Saya dari Kota Metro di Puskesmas Rawat Inap Banjarsari dok. Di Puskesmas Rawat Inap. Itu di pedesaan ya, Dok? Atau Iya dok, kota? Di kota apa desa Puskesmas? Kota Bandar Lampung dok. Kota Oh, di Bandar kota. Lampung. Kota Metro dok. Kota Metro Iya, Lampung. iya dok. Baik, terima Oh, kasih iya, dokter. iya. Selamat siang. Oke. Baik Ya, dok. terus Dokter Henry. Iya, selamat siang dok. Ya, Saya silakan. dari Tulungagung Barat dok. Ya, bekerja di Baik. klinik swasta dok. Ya, Klinik ya, swasta. Iya. ya, baik dok. Kasih Dok. Sendirian ya cowoknya. Iya, makasih. Direbut sama ibu-ibu. Iya, iya Ya, dok. Dokter Ardiana. Ya, Ya, selamat siang dokter. Saya Ardiana dari Rumah Oke. Sakit Umum Ahmad Yani Metro, dok. Sama kerja di Mm-mm. klinik utama di Metro. Oke, Terima Kota Metro ya. Oke.
Tadi kebetulan saya nggak ikut pas sesi pembekalan karena pas ngajar ini apa namanya ngajar di KM juga ya. Jadi kita langsung boleh nanti siapa mau memimpin diskusinya? Ada yang sudah dapat nggak ini yang topik diskusi hari ini? Bahkan saya bukan mencari ya. Ya, ada. Sepertinya ada di slide juga ya, saya buat di slide ini. Jadi sebenarnya ini tugasnya juga ada tugas individu untuk mencatat ya dok, aktivitas sehari-hari, aktivitas fisik itu ya dok. Iya, Dok. Memakai yang bar. Ya dokter. Apa sudah sempat buka-buka dok yang formulir untuk mencatat itu? Sudah Ada yang dokter. sudah coba, ada yang sudah nyoba-nyoba. Mungkin Kalau gambar mencatat. sudah dok. Oh, udah nyoba. Gimana hasilnya? Mohon maaf dokter mau tanya untuk yang pengisian bar itu dokter. Kalau seandainya dalam satu waktu kita melakukan dua kegiatan seperti contohnya hari ini ya dok ya. Kita bekerja kan itu kan scoring apa untuk kategorinya kategori 5 untuk kerja saya kita dinas di UGD itu kategori 5. Kemudian kita mengikuti Zoom juga berarti keduanya harus dimasukkan ke dalam kolom atau hanya dipilih salah satu dokter? Kalau yang dibilang aktivitas fisik mungkin lebih bagus yang memang bergerak aktif ya, Oh yang ya dok, lebih soalnya kan dipilih. oh, baik, berarti salah satu aja ya dokter ya. Iya, karena kan kalau kita mau lihat kita seaktif apa bergerak itu kan, ini kan tujuannya sebenarnya mau lihat apakah kita cenderung sedentary atau juga aktif bergerak ya kan, kalau untuk aktivitas sehari-harinya. Jadi kalau memang dalam sehari itu ada dua aktivitas yang seperti tadi, lebih baik bisa dimasukkan yang memang bergerak aktif tuh pas ngapain gitu. Yang Lebih bagus lebih seperti beratnya itu. ya dokter ya. Ya dok, baik Mm-mm. dokter. Karena kan kalau kita sekarang kan udah banyak tuh yang sebenarnya pakai aplikasi atau jam yang bisa mendeteksi pergerakan kita ngapain aja gitu kan. Iya, iya Eh, dok. mungkin mungkin banyak aja dokter-dokter udah pakai semua ya jam tangan yang bisa deteksi jalan sama aktivitas. Oh, iya Mm-mm. dok. Ya, sebenarnya kalau kita udah pakai itu lebih gampang ya. Jadinya tahu kita hari ini kita duduk aja atau udah lumayan nih gerak asalkan jamnya dipakai kan. Memang kadang-kadang kita kalau kalau udah dipakai jamnya kita ingat jadi oh ini kok masih
baru 300 langkah doang nih. Ternyata dari tadi saya duduk doang nih ngerjain slide gitu. Jadi kita ingat tuh, oh ya udah kita jalan dulu ngapain gitu mondar-mandir kayak nyapu kayak ngapain gitu kan biar biar sempat gerak atau mungkin pada saat lagi pelayanan di puskesmas kalau banyak pasien apalagi kalau kita cuman anamnesis terus ngeresepin obat sementara yang memeriksa vital sign itu udah ada asisten ya. Biasanya kan di puskesmas sudah dikerjain perawat tuh yang kayak gitu-gitu kan. Jadi Ya, cenderung dok. seringkali dokternya duduk terus kan sampai Betul. selesai pelayanan. Kecuali mungkin ada emergensi harus ngecek gitu kan. Tapi rutinitasnya biasanya pasti kalau kita di FKTP yang kasusnya variasinya nggak banyak, misalnya flu atau hipertensi yang cuma perlu ngobrol, perlu ini aja, nggak tindakan gitu ya. Jadi lebih banyak bakalan duduk kan biasanya. Jadi sebenarnya kalau tracing aktivitas tuh bagus sekali untuk tahu apakah kita hari ini udah aktif bergerak atau belum. Karena kan kita suka lupa tuh kalau udah duduk lama, udah tiba-tiba udah 2 jam kita duduk, udah 3 jam. Memang beberapa sekarang di instansi itu disaranin sama Kemenkes ada waktu break ya, kayak dikasih alarm. Ini udah sejam nih nggak pada bergerak gitu, terus disuruh senam-senam gitu. Ada nggak yang menerapkan itu di puskesmas? Kalau di rumah sakit sih enggak sih, dok. Oh, di rumah sakit nggak? Di puskesmas nggak? Pak Dok. Puskesmas dulu pas zaman COVID, dok. Ada Oh pukul ya, sekian harus peregangan. Sekarang udah enggak, dok. karena online ya. Ya karena online kan zaman dulu tuh apalagi waktu COVID tuh on semua jadi memang nggak gerak sama sekali. Terus ada alarm kan biasanya, ayo bangun misalkan terus nanti dikeluarin lah apa kayak semacam penguin dance gitu kan yang biar gerak. Itu jadi eh, harusnya kalau itu diterusin bagus ya biar bisa tetap. Nah, yang populer ini sih tujuannya buat nilai apakah dalam kegiatan sehari-hari kita tergolong yang melakukan aktivitas fisik tinggi atau rendah gitu. Yang makanya nih diminta per hari ya. Cek. Nah, sebenarnya ini juga ada aplikasi-aplikasi sudah ya yang beredar. Cuman mungkin kalau pasien ini belum tentu. Ini kan nantinya bakalan harus bisa di tracing ke pasien ya. Kalau ini kan sekarang kita diminta nyoba dulu untuk diri sendiri kan, sesuai usia masing-masing. Tapi nantinya diharapkan formulir-formulir ini bisa dipakai pasien. Jadi makanya ada versinya yang Excel ini yang kita isi ke pasien. Dia kalau dia nggak punya eh, gadget atau nggak punya HP, bisa diperintahkan, kemudian diminta mengisi di rumah tuh ngapain aja per hari kan. Jadi dia bisa merecord itu nanti pada saat bertemu bisa kita kalkulasikan sebenarnya dia rata-rata perharinya lumayan dalam kategori aktivitas fisik tinggi atau sedentary gitu ada. Ya ini kategori aktivitasnya kan udah ada. Coba saya sambil share screen aja ya. Bisa nggak ya? Saya pakai mode internet HP karena lagi di luar. Nanti ada Alex juga. Kelihatan nggak ini layarnya? Ya. Kelihatan dokter, walaupun kecil masih kebaca lah. Iya. Jadi kecil ya. Nggak apa-apa, kelihatan kok dok. Kasihan nanti. Nah, kebaca. Jadi ini istilahnya kalau semakin dia bergerak aktif, nilainya makin tinggi ya kan? Ya. Semakin high impact, nilainya semakin tinggi gitu. Tapi, makanya itu ditransfer ke sini, setidaknya dalam 1 hari itu kita udah ngapain aja, eh, bisa dikalkulasi di akhir. Apakah kita tuh rata-rata sudah cukup bergerak atau kurang. Ya,
Ada yang sudah mengisi ini kira-kira gimana? Termasuk kategori mana? Kemarin itu karena tidak ada penjelasannya saat buat yang awal, Dok. Kami hanya memasukkan angka saja. Jadi belum sampai dianalisa, gitu, Dokter. Mau minta diajarin Iya, lagi, iya. Dok, itu nilai konstanta apa enggak ya, Dok, yang cara ngitungnya? Saya sambil buka yang materi tadi. Kode 1 dikali 30 atau 3,0 atau 30 atau gimana ya, Dok? Kali 0,2 ini gimana caranya ya, Dok ya? Bentar, saya harus agak ribut ya di sini. Di chat Dokter Ardiana membagikan materi modul hari ini, Dokter. Izin, Dokter, minta maaf. Iya, boleh ya dokter mau sharing dulu itu sambil saya lihat dulu yang slide-nya dulu. Saya yang share atau mau dokter? Oh, saya coba ya, Dokter. Ya, boleh boleh. Oke. Dokter, kalau tidak terdengar lagi hujan deras. Eh, ini Dokter yang tadi dimaterikan. Kalau yang dari awal ini, Tunggu sebentar ya dok, saya harus cas laptop dulu sebelum dia mati. Kalau di pengalinya itu pakai koma dia dok. ini Dokter. Nah, berdasarkan contoh pengisian tadi karena singkat, nggak Hmm, nggak ini Dokter. Ini yang kode 1 misalnya tadi itu maksudnya gimana caranya, Dok ya? Kode 1 kok 30 tahu-tahu ini pengali itu gimana caranya ya, Dok ya? ada konstantanya di lembar berikutnya. Sebentar, di slide berikutnya Konstantanya. itu ada kategori aktivitas fisik menurut ini. Jadi misalnya berbaring itu konstanta kalori kan ini yang dihitung 0,26 gitu. Ini ya, Dok ya? Yang tabel 20 itu Ini, ya. Dok. Ini, Dok. Heeh, iya, Ini, Dok. iya ya. Berarti angka 0,26-nya yang ini tadi, Dokter, izin. Nah, yang 0,26 ini berdasarkan nilai kalorinya tadi. Yang 30 ini Ya, ngitung ngitung berapa satunya ini ada berapa di jumlah kayak gitu. kotak gitu ya. Haknya, Menit, Eki, haknya. menit. ini angka 30-nya ini, Dok, ini dapat dari mana ya, Dok ya? Kode 30 menit. Yang Oh, mana ini itu maksudnya? yang ini. Menitnya Oh, ini. yang ini nih, yang ini. Oh, yang angka ini, Dok, yang ini, Dok. Nah, ini, Dok. Iya, Pas ya. menitnya itu dia. Oh, itu menitnya. Jadi di total berapa Total. dari 0 Heeh. sampai 15 ini ada berapa Mm-mm. menit saya pakai Menit. buat Heeh. tidur kali Ya, kalorinya pakai konstanta yang ada di konstanta. sini. Iya. Oh. Sebenarnya itu udah ada aplikasi yang ngitungin loh kalau Di kita mana, Dok? Mau? download.
Biar tapi Enggak, kan Dok, kayak Nutri kalau Survey yang jadi tinggal keluar ya dok ya. iya, jadi enggak, maksudnya kalau kayak kita, tapi ini aplikasi berbayar sih biasanya. Kayak dulu saya Wah, pernah ikut yang nyoba, nyoba download yang Betterme. Tapi itu masing-masing orang harus megang. Nggak buat pasien sih. Jadi emang kalau manualnya begini, atau di setup di Excel berarti hitungan konsultannya. oh iya, iya Cuman di agak Excel. rumit bikinnya ya. Agak rumit sih bikinnya kalau gitu. Intinya Cuman dijumlah ini karena manual ya kita, dokter ya. ya karena kita mau kasih ke pasien ya soalnya. Sebenarnya di luar sana kalau kita buka App Store itu banyak sekali udah aplikasi-aplikasi yang hitung lengkap ya. Jadi dari segi kalori, nutrisi. Mungkin dokter Dian sebenarnya udah punya, cuman yang diajarin dulu sekarang yang manual ini gitu. Jadi biar biar konsepnya dari awal tuh ngeh dulu gitu kan. Karena kita kan proses ini ya, proses belajar ya, biar tahu dulu dari yang kecil ya. Kalau ini kan dari segi ahli gizi udah ada hitungannya ternyata. Kalau aktivitas kayak gini tuh berapa kalori yang keluar gitu kan. Atau sebenarnya sama juga nanti pada saat food record ya, yang disuruh nanti kan food recall itu makanan yang kita makan dalam sehari itu kalorinya berapa sih per makanan, per porsi kan. Nah itu juga nanti rasanya kalau nggak tahu ada tugas buat nyatet itu juga. Nanti kan dibandingkan intake kalori yang masuk itu dengan yang keluar balance atau defisit atau surplus. Itu yang menentukan apakah akhirnya kita obesitas atau malah kurus atau sudah balance, sudah tinggal mempertahankan aja antara diet sama aktivitas fisik gitu. Atau mesti nambahin lah kalau senangnya makannya segini berarti nanti harus nambahin olahraga apa gitu nanti output saran kita ke pasien sebenarnya. Ini kan contohnya kita hitung buat diri sendiri dulu. Kayak gitu. Ternyata dari pengeluaran energi total ini 2.900 sekian tuh per hari. Jadi kalau kita makannya 2.000 kalori masih aman gitu misalnya kan. Tapi kalau makannya 3.000 kalori udah mulai turun. Jadi konsep konsep untuk yang ini sih ke arah situ nanti dipakai pada saat kita konseling ke pasien ya. Jadi kalau sama ini kan kita ngasih ngasih KI ke pasien ya. Kalau dokter umum mungkin di puskesmas karena waktunya dikit juga ya. Paling cuma ini, Bu, kurangi makan ini gitu. Bu, olahraga apa aja olahraganya, Dok? Ya jalan-jalan aja 10 menit gitu kan random banget kita ngomongnya. Ya jalan aja dulu 30 menit cukup gitu. Padahal kita nggak spesifik gitu loh ke pasien itu. Jadi apakah itu jalan 30 menit ngefek ke dia gitu atau dengan mengurangi makan nasi apakah itu ngefek ke dia gitu kan karena setiap orang kan punya komposisi badan yang beda-beda. Makanya kalau nanti diharapkan SCKKLP ini hitungnya detail orang per orang. Makanya personal ya, person centered gitu. Jadi kalau antara kebutuhan saya mungkin sama dokter Alef gitu pasti beda gitu. Belum lagi kalau ngomongin hormon ya, ngomongin hormon lagi ada faktor X lagi kan yang membuat kita lebih cenderung mengikat air, lebih cenderung misalnya banyak metabolismenya lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Itu juga berpengaruh biasanya. Ini ada hitungan untuk konversi. Hari ini juga harus ngumpul tugas gitu nggak, Dok? Oh yang kemarin batas Mm-mm. waktunya 1 minggu dokter. Ada tugasnya tadi mana ya di? Tugasnya ya di Oh, karena mesti nge-record ini ya, harus dihitung ya. 3 hari Terus- kan Ya dokter? ini, Betul, dokter. ya yang Ini yang dokter. harus direcord. Ini Ya, bukan ini dok, bukan dok. Mana ya di tadi di bawah ya, tugasnya? paling bawah ya, bawah-bawah kayaknya. Ini udah paling bawah dokter. Ini gambar yang patung ini Di paling tengah-tengah dia kayaknya. bawah. Di tengah-tengah. Oh, di tengah. Iya, Oh, di tengah ya dok ya. ada iya. Oh ini ya, dok ya. Bukan ya dok. Ini Bukan, dok. bukan, Bukan ya dok. bukan, Bukan. Sebelum Nah ini ini ya, ya. tabel. Ya, Ini ya. bukan. Bukan ini ID. panduan Bisa misi. aku share Ini nggak? Ah, ini penugasan dia. dokter. Ini Ini dokter. dia. ini Ini. penugasannya. Kasih Ya. dokter. Oh iya, betul. Jadi buat aktivitas selama 24 jam dalam 3 hari, kemudian eh, dinarasikan ya.
Kenapa? Nah, ini yang 3 hari ini diisi dulu. Kalau misalnya masih sempat coba dihitung-hitung, nanti kan bisa diperlihatkan ya pada saat pleno, ditunjukkan ke dokter Dian, hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi interpretasinya apa itu mungkin yang perlu lebih banyak digali. Karena kita mungkin kalau cuma diajarin ngitung-ngitung aja nggak tahu maknanya apa, kita juga nggak ada gunanya ya dok. Jadi eh, contoh ini seperti ini. Tadi mungkin udah dijelasin kalau segini kalorinya yang dipakai berarti minimal intiknya dia berapa yang aman gitu kan. Maksimal berapa. Jadi kalau sesuai berat badan juga ya. Ini kan baru yang tabelnya kan usia. Nanti kan dilihat lagi faktor juga kalau dari segi berat badan berapa. Terus setelah itu baru dinarasikan itu tadi tugasnya. Kalau udah mengisi itu dibuat narasi motivasi apa yang menghambat atau mendukung aktivitas yang sudah dilakukan itu, terus bagaimana rencana ke depannya untuk memperbaiki pola aktivitas ini. Sebenarnya ini kita cobakan ke diri sendiri dulu, nanti harapannya kita bisa melakukan ini juga ke pasien. Kalau kita punya pasien yang mungkin harus diterapi secara apa namanya spesifik terkait isi juga terkait aktivitas. Biasanya ini pasien-pasien DM ya, DM hipertensi biar tidak mengalami komplikasi yang nggak makin obes atau makin naik gula darahnya. Sepertinya sih begitu, Dok. Apa ada yang udah nyoba ngisi? Belum sih dok, kan kami Jadi, kemarin waktu awal kami emang disuruh mm, buat bor dan put record, hanya nulis dok, belum sampai diajarin analisa. Jadi tidak ada oh, yang dianalisa, jadi nggak belum belum pas mudengnya nggak karena detail ya? iya dokter, karena kan belum ada Nggak materi, detail. tapi tahu-tahu disuruh buat Ngisi aja. foto foto ya. Ya udah kami buat, tetap buat, cuman tapi nggak mudeng loh dok, angka 4 itu dikalikan berapa gimana gitu. Jadi hanya buat masukkan apa namanya, misalnya sholat, tidur, Salah. kerja kerjanya ngapain, antar nyetir gitu dokter. Cuman itu, cuman tapi Hmm, belum sampai ke analisa dokter. Nah, ketika kita sudah sampai angka 2982 ini dokter, lalu apa namanya dokter, narasinya apa hasil bacanya atau ininya menunjukkan apa gimana di mana ya dokter? iya. eh, Kalau misalnya kalau Alef 298 terus Alef apa kategori apa gitu ya dok ya? Gimana ya dok ya? kategori apanya ini yang ini match-nya ini. Iya, yang angka 2982 ini Alex jadi termasuk kategori apa ya dokter ya? Untuk Kalau kayaknya menarasikannya. Kayaknya kalau metodenya ya. perhitungan sebenarnya kita baru ngitung kalori keluar aja kan ini. Sebenarnya nanti ketika udah dimasukin ke kalori masuk baru kita tahu apa kita kelebihan atau kurangan kalori setiap harinya gitu kan. Seharusnya rasionya. Tapi nanti coba saya tanya dokter Dian dulu apa nanti di laporannya itu terpisah-pisah dulu lihat dari kalori ini aja dulu dinarasiin atau mau nanti di compare ke intake juga. Karena ada di suplemensi itu ya, food recall ya tadi ya. Coba saya cek dulu dokter Dian ya. Apa langsung yang ini dulu?
Kalau dari slide yang hari ini, sepertinya dia cukup sampai di penghitungan match itu dulu, Dok. Coba ke bawah lagi di slide sambil nunggu dokter Dian konfirmasi. Ini Kak Dok yang Ya, konversi ke max ini. ya Berarti pemakaian setelah oksigen. ketemu pengeluaran energinya, dibalikan Mhm. sini dok. Ya, jadi dihitung dulu kalori yang basal metabolic rate-nya tuh berapa nilainya per berat badan kita masing-masing. Kemudian baru kalori yang tadi kita catat dan hitung itu dibagi dengan itu kalori sesuai perhitungan berat badan itu. 70 ini berarti kali 3,5. Bentar dok, saya coba kalkulator. 0,5 70 per kilo kali, per menit atau 1 kakal per kilo per jam. berarti cara ngitungnya 70 kali Per menitnya berapa? eh, 1 kilokalori per kilo per jam. Itu ngitungnya 24 jam berarti ya dok ya. Berarti 24 kalori. Langsung gitu kan ya dok. 70 kali 70 per jam, 70 kali 24. kali 24. Oh iya dokter benar, 70 kali 24. 70 kali 24 maka dapat 1680. Iya. Lalu ya yang tadi 2982 dibagi 1680. Iya dokter, gitu dokter. Jadi Berarti rasionya tuh kalau dari sini kan sebenarnya kalau kita dengan berat 70 kilo, asumsinya itu harus basal sabar metabolisme sabar. kita tuh memang harus beraktivitas 1600 sekian ya. Kalau dengan berat Iya. 70 kilo seharusnya kita beraktivitas fisik 1680 kalau mau aman gitu kan sebenarnya loh. Nah, ketika kita mengeluarkan energi 29 sekian berarti rasa 1,7 gitu. Berarti udah lebih itu sebenarnya dari apa namanya hitungan berat badan kita gitu. Masih bisa dibilang aman. Yang penting intake penggantinya 1600 itu masih ada masuk minimal balance gitu kan. Jadi ekstranya tuh untuk menjaga kita tetap badannya itu tidak gendut gitu. Tapi kalau ketika kita aktivitasnya terlalu tinggi seperti ini, tapi intake-nya kurang, bisa jadi kurus malah jadinya kan gitu. Atau Gak berlaku sebaliknya. di saya dok. Oh gitu. Makan. Ya mesti dilihat dulu. Makanya ini seru juga kita ngisi ini. Nah, sebenarnya posisi balance metabolisme kita tuh di mana gitu kan. Kalau saya kayaknya malah itu dah lebih banyak makan daripada geraknya kayaknya. Sama dok, Lebih sama. banyak. Lebih banyak kalori intake dibandingkan keluar seperti ini. Makanya sarannya biasanya nutrisionis itu bilang, saya punya guru senior juga yang di sini bilang, simple saya diet itu agar berat badan stabil. Apa yang kamu masukkan jangan lebih dari yang kami keluarkan. Gitu. Kalau misalnya mau kurus atau lebih slim, apa yang kamu keluarkan harus lebih banyak daripada yang dimakan. Gitu. Jadi makanya rata-rata anggap kalau orang dewasa kan kebutuhan kalori yang memang dikeluarkan termasuk basal dan karbohidrat kan memang 1600 sampai 1800 kan. Jadi kita tuh usahakan menghitung makanan kita itu jangan lebih dari 1600 itu. Kalau mau langsing berarti intake-nya harus dikurangi misalnya kalau bisa makan hanya 1400 kalori, 1200 kalori. Makanya kan ada yang OCD itu mungkin dia pakai prinsip ini yang diet dengan puasa ya. Mungkin sekarang kalau lagi bulan puasa bisa agak turun nih berat badannya. Enggak dok, karena Asal selesai taraweh tidur. asal buka puasanya jangan ngamuk, jangan jangan balas dendam. Balas dendam dong. Iya, emang kayaknya puasa ini lumayan ngefek juga sebenarnya untuk transport ini ya berat badan seharusnya kalau kalau bisa mungkin buka puasanya jangan dengan yang terlalu banyak kalori ya. Apalagi kalau bisa milih ya makanan yang aman lah kalorinya yang buah atau sayur gitu ya. Lebih banyak daging, protein sama yang karbonnya yang dikurangi.
kayaknya bagus juga kalau bulan puasa challenge buat buat turunin berat badan. Jadi kayaknya kurang lebih begitu, Dok. Mungkin yang lain gimana, Dok? Sudah ada ngisi nggak selain dokter Alex? Dokter Marlin, Ya dok, izin dok. oke, Ya, ini yang dokter Alif tolong yang tadi yang apa itu tadi yang cara konversi tadi yang di atas. Nah iya, di atas. itu dok. Ini ya ini. Yang kode 1 itu 30 kali 0,26. 0,6 itu kan yang berarti yang kode 1. Jadi yang itu ya, yang 1 ya. 30 itu kan kotak, jumlah kotaknya kan sebetulnya bukan bukan menitnya gitu loh maksudnya. Jumlah kotak yang kode 1 gitu. Maksudnya itu kan maksudnya ya. Ya dok ya. Karena dia bilang itu ininya tuh dihitung satu kotak tuh 15 menit gitu bukan? Iya, itu kan per 15 menit. Cuman yang Hmm. 30 di sini jumlah kotak-kotak yang angka 1 itu maksudnya kode 1 ya maksudnya ya. Jadi itu ada, Tapi ini ada 30 nggak kotak? Nggak kan? Ini ini cuma ada tiga ya? kan? Ada nggak, Empat Les? dokter, yang Kalau di Hah? bawah untuk empat itu dokter. tuh Angka 1 Di ada 30 dok. bawahnya dua, itu tiga, ada empat. nggak? Karena kalau dijumlahkan Di apa bawah. kodenya itu harus 96. Iya. Iya, 96 keseluruhan ya dari jam 0 sampai jam 12 Hmm, ya. Sampai jam 24 iya. gitu ya. Hmm. Mm-mm. Ya ini satunya di sini. Yang mana sih? Iya. Ini dok, yang atas ini dok, nomor satu Itu di satu angka semua. 0 sampai 15 ada satu. Enggak, satu itu sampai ke Hmm. kanan. Yang ke kanannya itu kan yang ada garis biru itu semua itu satu semua artinya. Itu Oh artinya gitu. satu semua. Iya. Alef kecilin Jadi ya, ntar Alef kecilin dulu ya. Nah gini. mm-mm. Dia kayak dari jam 0 itu Oh iya 0 iya sampai iya 15 benar. 1, 16 sampai 20 1, satu semua Iya itu iya iya. satu Iya. sampai jam 4 4 22 Oh, ya ya sampai jam sampai 4 jam pagi 4 dokter. ya. Mm-mm. Udah itu mungkin nanti yang malamnya itu kayaknya tidur kan soalnya kan. Nah itu gimana Satu dok? itu Angka pasti tidur. 30 itu dok. tapi Hmm? masalahnya ini kan ada variabel usia itu loh, Dok. Usia dokter. Yang ini kayaknya pakai BB ya berat badan kalau yang ini ya. Ini Bentar loh. tiga. Ini yang Tabel ini usia bukan? hmm, kayaknya pakai Coba izin dok kayaknya Alef itu agak ke oh, bawahin lagi. Ke bawah Itu mana kalau dok? saya hitung itu sampai 23 itu kan udah 28 kotak. Ada jam Oh ya. 24-nya nggak ya? Atau nggak ada ya? 24 Ini jam 0 lagi udah kayaknya jam 0. iya. Jadi pas saya Heeh. hitung itu tadi Ini jadi 28 saya dapatnya. Bener ini nggak Cuma sih? dua Nah, tiga aja ini. Dua ini tiga dua aja sampai tiga dua tiga enam aja. puluh kan? 23 enam Iya. puluh. oh Iya iya dua udah tiga masuk enam puluh aja. Heeh, nol jadi ya. jam 4. Iya dok dia. Jam 12 sampai jam Kayaknya 12 saya berarti. ngitungnya cuma 28 sih yang kode satu. Apa saya salah Kenapa ngitung ya? buru-buru? Ada 28 kotak deh yang kode satu. Coba 1 2 3 4 Dia 5 empat 6 kali 7 Satu empat Tapi dua kali empat tiga. sepertinya 16. 30 kotak deh dokter 16 Ali. Di atas Tiga. 16 kan? di Ya, bawahnya. 4 kali Oh, 5. tiga Ya. empat. Yang atas ini 20 kan? Ya, 4 kali 5 kan 20 ya toh? 4 kali Oh, 5. ada duanya di angka Oh, 21, jam 30. 21, 31, 45. Iya benar ada 30 kotak jadi yang 30 kode ya. satu dok. Oh, Mm-mm. kotaknya Ada berarti di ya dok. Iya, yang jumlah 21 Iya kotaknya. kan, 30 kotak ini. Sorry, sorry. Mm-mm. Ini Iya, jumlah kotak. Karena kotak. dia bilang 15 menit. Oh, berarti 30 kotak total ya. Berapa jam gitu jadinya ya. Selama, Mm-mm. ya betul. Selama 24 jam ya. Cuman yang di atas ini apa? Tidur. Satu Satu. kayaknya tidur deh. Kayaknya tidur Ya, itu. satu tidur yang Ah, kuning tidur ya. itu pasti. Tidur. Mm-mm. Ini sebenarnya dia punya di Excel-nya ini. Ada yang ngecek nggak contohnya yang file Excel-nya? Itu dia ada lebih jelas ya. Excelnya yang File mana ya dok? Excel-nya yang File Excel yang disuruh atas nggak bisa ngisi. dibuka. Yang ini Yang dok. disuruh ngisi bootchartnya itu. Iya ini dok nih ya, Amit ya dok. Nih dok, ini kan formulir ini ya dok ya. Iya, nggak bisa buka tuh. Buka. Tapi aku klik nggak ada filenya, file not found. Oh ya, ini coba saya share ya. Ini loh, dia interaktif ini kan. Sebenarnya ini ada form 1 hari pertama kosongan. Hari pertama kosongan. Oh ada tadi contohnya Ini tadi di mana ya? ada Ya. hari kedua, hari ketiga kan ini Ya. yang mesti kita isi. Terus ini caranya ngitung. Contohnya, iya. Ya benar yang tadi kotak ya. Jadi emang yang aktivitas A1 tuh kuning. Hitungin nih satu berapa ya. Kemudian yang merah nih berapa kode 2. Yang aktivitas lebih tinggi lagi apa tuh?
duduk, duduk menulis. Kemudian yang kode 3 itu menyapu gitu ya, kayak Ya. kayak yang aktivitas rumah tangga ya. Kemudian jalan santai, jalan biasa nih mungkin dari tempat ke tempat kan kita. Iya, Kemudian Ini, ya ini dok. ada yang lebih berat ya. betul. Ini olahraga beneran ya, 9. 9. Misalnya yang benar-benar olahraga ya, jogging kayak terus baru masuk sini. Ya ini kalori kita dihitung selama 24 jam ngapain doang. Ya. Ini ungu apa nih? Sayangnya dia lupa ini ya, nggak di schedule lagi. Ungu tuh yang light manual walk. Sepertinya kita mirip-mirip ini, atau bisa jadi yang 9-nya nggak ada sama sekali ya. Nggak ada 9 ya di sini. Kategori 9 Lah, nggak ada dokter. nggak ada. Nggak menebang pohon, nggak menggergaji, nggak memotong. Jogging. Berlari Ya kompetisi jangan. apalagi dok? Ah, Tidur dong. Ikut itu 5K run, Dok. Jogging and running. 5K Puas. run, Kalau untuk nge-gym itu berarti hiking. masuk ke kategori 9 ya dokter ya? Nah Nge-gym. iya. Mm-mm. Ini Ada squash dancing. tuh. Dancing tuh masuknya gimnastik 8 ya. Kalau kalau nge-gym dok, Nge-gym yang apa nih, yang yang beban ya? iya beban, angkat beban. Senam, bersepeda. Kalau ya bisa 8 carrying 9 ya. heavy load. Hmm, Masuk 9 itu ada 9. carrying, Heeh. carrying heavy load. Heavy load tuh yang membawa benda, tergantung dok pakai beban berapa kilo. Kalau Jangan 2 kedot kilo dok. nggak ada hubungan kayaknya. Kalau dumbbell 2 kilo yang buat main-main itu doang Iya. nggak ada hubungan. Tapi Hmm. kalau yang benar-benar weightlifting yang benar-benar di atas 5 kilo itu kali bisa dihitung ke 9 ya tuh. Artinya yang sistematis, yang kita ke gym selama Iya. sekian menit mentrain otot gitu mungkin ya itu bisa Mm-mm. masuk ke 9. Tapi kalau cuman yang 2 kilo dipakai di rumah slow-slow gitu nggak ada kayak itu masuk ke 7 paling atau 8 gitu. Karena itu kayak kategori ininya dia kan sepedaan itu kan masih masuk 8 dia Ya, sepedaan. beda 8. Kecuali kali sepeda gunung yang sepeda naik ke gunung kan beda lagi tuh effortnya. Yang ini kan hiking, mountain climbing, ini kan beda tuh. Eh, apa namanya, impact energinya ya. Kalau yang sepeda gunung atlet tuh lo sampai ke tempat yang agak ekstrim itu mungkin masuknya ke 9. Tapi kalau sepedaan biasa di tempat datar, di lapangan, cuma nemenin anak-anak mungkin ke 8, 7 atau 8 gitu. Pantes nih, dulu waktu saya sekolah karena tiap hari sepedaan jadinya langsing. Sekarang mager beli cabai aja naik motor. Dok, mohon maaf boleh nanya lagi nggak dok? Oh ya, silakan. Dian, Dian masih bingung dok yang tadi 1680 tuh dapetnya dari mana ya dok ya? Iya, itu dari mana ya katanya Dari ya? hitungan itu 70. Heeh. berat badan Berat badannya kan masing-masing. Bentar. 70 tadi dok. Kali 70 24 jam. dikali 24 Iya, hasilnya aha. Heeh. Coba deh. 1680. Oh iya Yes. iya 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 Baik. dok. Mm-mm. Ini loh yang Mm, mm, 1 mm. kilokalori per Oh, kilogram oke per oke. jam. Ya dok, Itu kayak makasih. kayak hitungan basal metabolisme kita berapa sih per kilo kalori kan, berapa kalori yang dikeluarkan kalau kita cuman aktivitas sebagai manusia saja. Dokter. Maksudnya enggak, cuman mempertahankan hidup istilahnya ya. Iya. 1600 sekian kan orang. Di format bebas Berarti katanya Untuk sampai narasi itu konversi dok, ya. iya kan tadi kan narasinya. tugasnya narasi. Contohnya seperti apa dok? Kan sudah dapat angka nih Iya sekian, dok. yang 2982. Dibentuk Iya narasinya jadi seperti apa dokter? iya dok. Oh, Belum ada bayangan. narasi. Narasi itu sebenarnya untuk refleksinya, Dok. Jadi bukan menyimpulkan ini. Jadi
mungkin kita bisa sih simpulkan sedikit aja. Berarti menurut perhitungan ini kita termasuk aktivitas fisiknya sudah melebihi basal atau kurang atau seimbang. Ya, kemudian refleksinya itu yang lebih banyak dibahas. Menurut kita itu bagaimana eh, untuk kebutuhan intake baru besok materinya. Sampai ngitung kalori Apa? aja boleh katanya. Ya. Match-nya tidak Oh gitu wajib. dok. Berarti cuma sampai Ya. sampai terakhir itu cuma sampai 1,77 mits ini aja. Ya, sampai situ. Terus dituliskan ininya refleksi motivasi apa yang membuat kita mau beraktivitas fisik atau yang tidak memungkinkan kita beraktivitas fisik. Misalnya nih ternyata kalau saya ngitung mungkin jadinya cuma 1.600 tok gitu. Kenapa sih saya cuman bergerak segitu? Itu yang direfleksikan gitu. Kayak apa sih aktivitas kita tuh yang kita perlu banyak sehingga kita hanya bergerak sekian gitu. Mungkin kalau saya hari ini karena lebih banyak mengajar dan membuat materi online harus selesai satu hari jadi lebih banyak duduk kan jadinya. Jadi mungkin refleksinya tuh semacam itu dok. Kayak apa kendala kita sehari-hari yang membuat kita tuh jadinya tidak bisa beraktivitas fisik banyak. Sebenarnya semacam excuse kita. Excuse kita apa sih yang membuat kita kemarin tuh gak bisa olahraga itu untuk direfleksikan lagi. Jadi harapannya mungkin nanti bisa diperbaiki gitu loh. Jadi oh besok-besok harusnya saya tuh kalau lagi bikin slide pun mestinya saya beberapa menit tuh rehat jalan dulu atau ngapain gitu bisa. Jadi agak naik lah aktivitas fisiknya nggak melulu gitu. Atau yang saya pribadi ya misalnya sering ngejebak itu mungkin akan saya narasikan begini, oh ya kemarin saya itu mager karena lagi ngikutin serial drakor sekian episode. Jadi terus di depan TV sambil ngemil sambil ini gitu. Jadi itu semacam refleksi juga. Artinya oh, seharusnya nih besok saya nggak boleh gitu lagi. Jadi mestinya. Atau boleh tuh besoknya jadinya diubah tuh eh nonton drakornya sambil sepedaan yang bicycle statis ya. Jadi bisa tetap gerak lah kakinya gitu. Jadi, sekarang banyak tuh ada alat lucu-lucu ya kita bisa sambil nonton olahraga. Uh, Minimal ada bagian tubuh yang tetap melancarkan peredaran darah gitu. Jadi ada sepeda yang cuman gayungannya itu bisa sambil duduk. Karena itu kita juga spesifik juga kadang perlu menjelaskan itu untuk pasien yang mungkin eh, sudah obes tapi kan nggak boleh kita push untuk gerak ya karena sendinya nggak kuat ya. Jadi mesti aktivitas fisiknya itu yang dia bisa sambil duduk dulu sambil nurunin berat badan dulu biar beban sendinya nggak berat ya kan. Jadi bisa dulu nggak sepeda statis kan nggak membebani sendi ya. Iya. Dibandingkan langsung disuruh jogging kan bahaya malah cedera dia kan. Atau kalau pun disuruh jalan kadang-kadang orang sudah obesitas dan banyak inflamasi itu kan susah buat jalan juga. Sendinya udah nyeri, udah cepat pegel gitu kan, cepat ngilu gitu. Jadi ini nanti juga jadi refleksi sih gimana kita nyaranin ke pasien untuk meningkatkan aktivitas fisik, tapi masih aman buat apa namanya sendinya mereka. Kalau saya pribadi nih ngerasain juga semakin naik berat badan tuh sendi itu semakin sakit kan, karena bebannya naik ya di lutut terutama ya. Iya. Kemudian nih saya baru baru nyoba lagi nih squat squat gitu kan. Squat aja udah geretakan kan, geretak gitu. Jangan loncat dulu nanti lepas sendinya aja. Harus harus squat ringan gitu, peregangan gitu dulu. Karena sendi kita tuh kayaknya semakin usia juga cairannya kan berkurang ya, jadinya memang cepat nyeri dan radang ya biasanya. Hanya beberapa hari kadang kita nanti di pasien bakal nemu juga untuk kasus-kasus yang bervariasi. Saya jujur juga ini sedang belajar belajar naikin aktivitas fisik. Dok izin maaf masih bingung dok. Iya. Yang gradingnya
kalau di angka 1,77 itu masuk grading mana? Atau nilai 1680 kalori yang dikeluarkan itu masuk cukup, sedang, atau itu panduannya mana ya dok ya? Yang Itu misalnya memang kalau nggak dijelasin ya di share-nya itu ini ya ya. dokter. Nggak ada. Bentar. Seharusnya ada reference ini match ini. Eh, Kalau di ini, sorry, kok saya bolak-balik ke sini. Gimana? Alef stop share. Apa dok? Alef stop share. Belum. Kok saya bolak-balik keluar sini? Mau stop share udah? Saya udah stop share belum ya? Ini yang lagi sharing siapa? Enggak ya? Coba saya. Ah, dokter Dian nggak ngasih ya Nggak ininya ada ya, dok, nggak ada. interpretasi ya. Iya nggak ada dok. Ya, mari kita cari saja bersama. Nah ini bukan bidang saya sih sehari-hari kayak bukan buat nutrisionis gitu kayaknya ini. Jadi ada skor yang Oh ini ada nih. aktivitas fisik. Di belakangnya ada di slide-nya. Prestasi maths. Nah ini ada di yang singkatnya gini. Kapasitas latihan didasarkan pada ekuivalen metabolik atau MET. 1 MET didefinisikan 3,5 mili penyerapan O2 per kilo per menit. Kemudian kurang dari 5 MET itu buruk, 1 sampai 8 MET cukup. Malah seperti itu dia. Hmm. 4 MET, 7. Tapi kok 1,7 itu artinya jelek ya? 8. Ambang batas yang lebih tinggi yang dibandingkan. Tadi dokter Dian nggak jelasin ya 1,7 itu artinya. Itu perbandingan gitu nggak sih dok? Maksudnya harusnya dari berat badan 70 dia itu minimal 1680, berapa sih tadi? 1680, tapi dia bisa mengeluarkan sampai 2000 sekian. Saya sih Dibandingin gitu mikirnya gitu gimana juga tuh? dok. Cuman standar gradasinya itu loh kayak kita kalau kalau di apa namanya BMI kan ada dok Iya. ya yang bagus yang mana kan gitu. Cuman ini belum Iya. tahu. Coba saya nanya Tordian dulu ya. Karena kalau ngelihat di Google kok beda lagi ya penjelasan tadi yang mulai sebentar ya masih nanya dokter Dian. Takutnya beda lagi nih yang di Google ini cara interpretasinya. Ternyata jurnal istilah med ini banyak yang beda-beda lagi. Ekvivalen metabolik. Empat, sembilan.
saran juga ya. Karena sebenarnya kalau tugasnya sih nggak wajib untuk ngitung maths ini. Cuman kalau mau dihitung boleh. Cuman kita tunggu dulu maknanya apa. Apa besok bakalan dilanjutin lagi seharusnya dengan yang materi food intake ya. Oh, ini memang tidak bagian itu soalnya. Kalau dari sumber di online ini, Matt ini dihitung sebenarnya untuk kebutuhan oksigen saat berolahraga atau aktivitas fisik. Jadi nggak untuk ngebandingin gitu juga, Dok. Cuman Pak Dokter Dian punya penjelasan berbeda ya. Ini masih typing, tunggu. Tes pemanas total kemana? Oh, ternyata Dokter Dian juga belum tahu konversi match-nya ini. Jawabnya, match diperlukan untuk menghitung kebutuhan oksigen individu. Ada kategorinya juga, rasanya nanti dikonsulkan dengan SPKO dulu. Berarti nanti pas pleno aja dikonfirmasi, Dok. Ternyata kalian juga belum sampai sejauh itu ngitungnya. Tapi yang dari saya dapat nih di Google ada contohnya kayak gini, Dok. Mungkin buat buat ini aja, Dok. Buat apa istilahnya ya, buat pengayaan aja. Kita belajar bareng. Yang ini saya dapat tadi contoh perhitungan. Jadi match itu penggunaannya untuk perkiraan atlet mau ngambil latihan berapa kalori dan dengan kecepatan berapa atau jenis latihannya apa gitu deh. Jadi jika seorang pria 30 tahun dengan berat sekian berlari selama 45 menit, maka jumlah kalori yang dibakar adalah sekian. 45 menit dia akan bakar 700 kalori dengan berlari pada kecepatan 7 menit. Jadi ini sesuatu yang berbeda nih sebenarnya, Dok. Mungkin eh, kalau mau ngitung dihitung aja dulu, nanti dikonfirmasi saat pleno. Ini kalau di blog ini malah justru gini penjelasannya, beda, Dok.
Jadi dia tuh murni untuk mengukur berapa kebutuhan oksigen yang diperlukan jika beraktivitas fisik tertentu gitu. Skor itu. Kalau mau ngitung match itu silakan, tapi nggak usah dipusingin lah apa interpretasinya gitu ya. Kan tugasnya cuma ngitung itu sama buat refleksi, narasi refleksi. Kalau penasaran mungkin pas pleno bisa ditanya sama dokter dia tuh. Itu emang ranahnya teman-teman di kesehatan olahraga sih, buat hitungan atlet sepertinya match itu. Hmm. Ada lagi nggak? Kita sampai jam berapa sih dok hari ini? Sampai Jam jam 5 ya? Sampai jam jam 4 4, dokter. Dok. Oh iya, Sampai jam di Bali 4. jam 5. Di Bali udah mau jam 5. Udah mau maghrib ya dokter ya. Iya, lagi 5 menit ya. Padahal Nggak ini apa-apa ya, dokter. eh, ya ada lagi nggak yang mau dibahas? Jelas sih dokter itunya. Kalau memang Ya, intervensinya sampai situ aja. Apa dokter? ya latihannya sampai belajar ngisi tabel dan ngitung aja. Ya. Terserah lah nanti jadi apa kalori itu. Didiskusikan lagi nanti sama kalian. Atau mungkin besok bakalan lebih bagus kalau dapat lagi hitungan intake gitu. Kalau itu saya diajarin kemarin tuh sama dosen di kampus, memang kalau yang diperlukan buat ngelihat kita sebagai orang normal ya dengan aktivitas fisik sehari-hari itu yang di compare itu kalori intake sama output. Sepertinya match itu emang perhitungan khusus ya untuk perencanaan olahragawan gitu. Dia harus latihan berapa buat buat targetnya dia gitu kayak. Sepertinya itu khusus lagi tuh, bukan buat buat kita-kita yang untuk pasien normal atau bukan normal ya, maksudnya pasien sehari-hari ya. Itu khusus hitungan khusus teman-teman yang dokter olahragawan. Hmm, ada lagi nggak pertanyaan? Nggak ya, sepertinya udah lumayan, cuman tinggal ingat-ingat nyatet ini aja, aktivitas fisiknya. Oke dok, silakan mau ditutup atau gimana? Kita kayaknya nanti harus balik ke ini apa enggak? Hari ini ada pleno enggak ya? Atau udah selesai bubar aja? Kayaknya nggak ada pleno, nggak ada ini info pleno. Dokter dia ada info pleno nggak ya dokter dia? Atau Dokter kita Dian? bubar di grup atau ke main room lagi kayak? Biasanya kan ditutup di main room biasanya. Iya, Iya, biasanya biasanya Kemenhub kembali untuk ke main room dulu penutupan, dok. dok. Iya. Iya, dok. Tuh, pengumuman ya, pengumuman. Ya, silakan. Udah nggak ada lagi yang mau dibahas. Mungkin nggak apa-apa kita balik ke main room. Terima kasih sudah aktif berdiskusi. Ini grup reguler, saya salut aktif-aktif banget meskipun nyambi-nyambi juga ya. Nyambi praktek. Iya dokter. Luar biasa rasanya dok. Ya, luar biasa. Karena ini ilmunya baru ya, jadi kita penasaran. Saya juga banyak belajar. eh, Makanya biasanya saya sebelumnya ikut dulu tuh sesi materinya biar bisa dengar lagi gitu. Karena kan kalau kita baru dengar sekali kadang-kadang nggak mudah juga ya. Saya pas apa namanya memang sesi pelatihan juga kan kita lupa juga udah lama kan jadi ya udah dengerin lagi gitu. Kalau bukan bidang kita biasanya gitu. Nah, terus nah tadi ini kebetulan saya nggak ikut pas latihan karena masih di jalan. Yang besok mungkin saya sudah. Di sini menarik tuh. Banyak ininya pertanyaan pasien biasa. Ya, terima kasih selamat sore. Kita kembali aja ke Bangkok ya. Sampai ketemu mungkin di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih dokter Putu. Terima kasih dokter Terima Aryani. kasih banyak, Dokter Putu. Ye. Langsung nggak sih dokter?